warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa bangun dari tidur. Kenapa? Karena ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Salawat dan salam semoga terus dan curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin sekalian, kalau kita menarik beberapa hari ke belakang, kita bangsa Indonesia sedang memperingati, mengingat momentum kemerdekaan negara Indonesia. Kalau kita lihat makna kemerdekaan, asal katanya merdeka. Apa arti merdeka, Pak? Bebas ya. Termasuk menurut saya buat kamus ininya KBBI online. Merdeka mempunyai arti yang pertama, bebas. Bebas dari perhambaan. Bebas dari perhambaan. Kira-kira kita bebas dari perhambaan sudah berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 1 tahun, berapa tahun, Pak? Saya lagi, berapa tahun? 45 tahun sudah merdeka. Di sini, Pak? 48 tahun sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari perhambaan. Kenapa? Karena ketika lahir sudah dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan dalam bahasa Arab ya, satu biasanya dengan kata al-hurriyah. Al-hurriyah, kemerdekaan. Kemerdekaan dari perbudakan. Maka kalau ditanya setiap orang di sini kapan merdeka, sudah berapa tahun merdeka, bisa jadi jawabannya berbeda-beda, tergantung sejak lahir kan gitu. Yang kedua, bebas dari penjajahan. Bebas dari penjajahan. Dalam konteks negara kita Indonesia, kita sudah merdeka dari penjajahan berapa tahun? 78 tahun. Nah ini sepakat, baru kan gitu. Kalau tadi yang pertama beda kan gitu. Beda setiap orang. Kalau ini merdeka dari penjajahan menurut bangsa Indonesia sudah 78 tahun. Jawabannya sama. Sudah merdeka, Pak? Sudah? Belum. Sudah kan tadi sebutin ya. Merdeka dari penghambaan. Kita lahir dalam keadaan merdeka. Kemudian bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, berarti sudah merdeka. Bisa dipahami, Pak, sampai sini? Bisa. Kemudian makna merdeka tidak terkena atau lepas dari tuntutan tertentu. Sekali lagi, makna merdeka tidak terkena atau lepas dari tuntutan tertentu. Nah ini bisa jadi beda lagi jawabannya nih. Bapak punya motor, Pak? Punya? Punya mobil?
Enggak. Lemes banget enggak. Yang punya motor, yang punya mobil, kira-kira ada tuntutan enggak? Enggak. Ada? Ada tuntutan bagi orang yang punya motor, orang yang punya mobil. Tuntutannya apa? Apa? Bayar pajak, katakanlah. Masih bayar pajak, Pak? Berarti Bapak sebelum? Sudah merdeka belum? Tuh kan? Kalau maknanya merdeka artinya apa? Lepas dari tuntutan. Kalau kita punya mobil harus bayar pajak berarti sudah merdeka belum? Silahkan jawab. Tuntutan itu tuh. Berarti harus bayar pajak tuh. Berarti tidak lepas dari tuntutan. Sakit nih, bawa ke rumah sakit, bayar gratis Pak? Bayar. Oh, berarti belum merdeka, belum lepas dari tuntutan. Lapar Pak, jalan-jalan rekreasi, jalan-jalan lapar. Ada warung Padang, rumah makan Padang, makan di situ Pak, habis 3 piring Pak. Bisa langsung pulang Pak? Harus bayar dulu Pak? Bayar dulu? Berarti sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Belum gitu. Kenapa harus bayar gitu? Tidak bisa lepas dari tuntutan Pak? Bayar. Berarti mereka belum? Gitu lah. Itu mana merdeka Pak? Ya. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan ada 2 yang disebut dengan al-hurriyah tadi, bebas dari penghambaan. Ada yang disebut dengan istiqlal, bebas merdeka juga istiqlal. Maka di Jakarta ada masjid Istiqlal, namanya Masjid Kemerdekaan. Nah, saya ingin mencoba bagaimana kita melihat sudut pandang lain dari kemerdekaan ini. Kalau nanti Bapak pulang ke rumah, dibuka surat Fatir ayat 34-35. Saya sudah kirim Pak Rujito ya. Kalau bisa dikirim di grup boleh ya. Izin. Makalahnya ada nggak? Mangkir. Baik ya. Salah satu di antara kemukjizatan Al-Quran, yang pertama, Al-Quran memberikan informasi berkaitan dengan masa lalu. Sekali lagi, salah satu di antara kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran memberikan informasi tentang masa lalu, zaman yang sudah lampau. Maka kita bisa membaca kisah tentang para nabi, Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Itu terjadi pada masa lampau sebelum turun Al-Quran. Termasuk kita bisa membaca bagaimana kaum-kaum, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Bani Israil, dan lain sebagainya. Kita bisa tahu informasi-informasi masa lalu dari Al-Quran. Begitupun di antara kemujizatan Al-Quran, Al-Quran memberikan informasi kepada kita kepada waktu yang akan datang. Masa yang akan datang diinformasikan kepada kita semua lewat Al-Quran. Contohnya Pak? Kejadian hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, ya kan? Itu informasi-informasi yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, memberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, para penghuni surga
yang sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, mereka memberikan testimoninya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para penghuni surga ini memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan, yang telah melenyapkan duka cita dari kami. Maka makna al-hazan yang pertama adalah al-khawf, takut. Maka ketika orang sudah masuk surga, menjadi penghuni surga, tidak ada rasa takut. Yang kedua, makna al-hazan bermakna al-huznu, kesedihan. Maka penghuni surga ketika sudah masuk di surga gak akan ada rasa sedih. Maka kalau kita bandingkan Pak, kehidupan kita hari ini di dunia dengan akhirat beda. Di dunia ada takut tuh? Rasa takut? Ada. Rasa takut ada. Ada rasa sedih? Ada juga. Oh, berarti itu mengingatkan kita masih hidup dalam dunia, belum di surga. Takut, kenapa orang takut Pak? Kenapa orang bersedih? Orang takut yang punya cita-cita, dia punya kemauan, tetapi khawatir tidak bisa tercapai. Itu namanya nanti takut. Kalau kesedihan biasanya melihat masa lalu itu sedih. Contoh misalkan kita nih mau ujian sekolah dulu, takut gak Pak? Menghadapi ujian takut gak? Takut. Kenapa takut? Gak lulus tuh. Takut gak lulus. Maka kalau takut gak lulus gimana? Belajar. Maka ada istilah sistem SKS, apa? SKS, sistem kebut semalam. SKS. Kenapa? Saking takutnya nggak lulus, Pak. Belajar 1 hari full, digeder. Ternyata sudah ujiannya, ternyata nggak lulus. Takut sedih, sedih, tuh kan? Takut dan sedih. Itu manusia. Kenapa? Hidupnya dalam dunia. Ini bocah nih gitu. Pagi-pagi ada bapaknya? Mana bapaknya? Amin. Mau es krim. Pagi-pagi bangun subuh mau es krim. Punya kemauan tuh. Oleh bapaknya nggak dikasih. Sedih nggak? Sedih, bahkan bisa nangis tuh kan, itu namanya bocah, sedih nangis. Kenapa gak dikasih es krim tuh? Sedih, takut akan senantiasa ada dalam diri manusia. Sudah dewasa, ngelamar kerja, kira-kira takut gak? Takut. Takut apa? Gak diterima. Kenapa? Yang ngelamarnya bukan dia doang. Yang ngelamarnya ratusan, ribuan kan gitu. Yang buka lowongan cuma puluhan kan gitu. Takut. Takut apa? Gak diterima. Sudah masukin berkas, sudah interview, keluar pengumuman, tidak diterima. Sedih. Manusia tuh. Sudah punya kerja, masih takut, masih sedih Pak? Pingin nikah kan gitu, takut gak ada calonnya, takut kurang biayanya. Tuh manusia dalam dunia. Sudah ada calonnya Pak, sudah bagi-bagi sebar undangan, calon perempuannya kabur sama pria lain. Sedih tuh gitu. Gak jadi nikahnya, sudah sebar undangan gak jadi Pak, sedih tuh. Manusia tuh dalam dunia. Sudah nikah, kemudian pasti ingin punya anak kan gitu.
Ternyata qadarullah, Allah nggak kasih, belum dikasih, sedih kan gitu. Sedih lah, sedih. Roma Irama pun jelas kan itu ditanya oleh Ani, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Tuh itu curhat tuh Ani gitu. Kata Bang Roma Irama, jangan bersedih, jangan berduka. Tuh di dalam dunia ada sedih, ada duka. Mohon padanya dalam berdoa kan gitu. Sedih, duka dalam dunia biasa. Allah takdirkan punya anak Pak. Berapa anaknya? 2, ikut program KBN itu. Bahagia atau sedih? Belum tentu. Dua anak ini bermasalah kan itu. Satu narkoba, satu pegal. Senang atau sedih? Sedih itu. Dalam dunia Pak. Ada juga orang tua punya 2 anak, 2 anaknya sukses, 2 anaknya soleh. Senang sedih? Senang? Belum tentu, bisa jadi sedih juga Pak. Bisa jadi sedih. Kenapa? Dia sudah tua, baru merasakan alhamdulillah 2 anak ini soleh, sukses, setiap hari atau setiap bulan mengirimkan uang kepada orang tuanya 1 bulan 2 juta. Berarti 1 bulan dapat berapa? 4 juta. Coba kalau dulu kita buatnya 10 kan gitu. Sebulan dapat berapa? 20 juta. Tuh sedih Pak. Punya anak 2 sedih. Di alam dunia Pak. Ya. Punya istri kan itu tadi takut kan itu. Punya istri, takut ke biaya dan lain sebagainya. Punya istri. Kira-kira senang atau sedih Pak? Tergantung. Kalau istrinya nggak soleha gimana Pak? Senang atau sedih Pak? Sedih. Istri nggak soleha. Kenapa sedih? Karena keinginan kita punya istri yang soleha. Punya istri belum soleh, sedih Pak. Kemudian istrinya soleha Pak, senang atau sedih? Tergantung. Kalau inginnya istri 2, sedih Pak gitu. Aduh baru 1, sedih Pak. Berarti dia inginnya 2. Simpel kan itu. Sudah punya 2 istrinya masih sedih. Gimana? Oh berarti dia inginnya punya 3. Sudah 3 masih sedih Pak. Oh berarti inginnya 4. Itu memang dunia seperti itu Pak. Ada takut, ada sedih. Tetapi ketika masuk di surga kelak, kata penghuni surga, alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Rasa takut dia di surga nanti takut menghadapi neraka. Gak mungkin. Orang sudah masuk surga, gak mungkin masuk neraka karena sudah selamat Pak. Kalau orang masuk neraka mungkin bisa masuk surga. Tetapi orang yang sudah masuk surga mungkin gak masuk neraka? Gak mungkin. Maka hilang tuh rasa takut. Di surga gak ada rasa sedih. Kenapa? Karena segala keinginannya pasti tercapai. Matastahil anfus, apa yang jiwa kita inginkan pasti ada, pasti dikasih. Itu di surga. Dalam dunia belum tentu segala apa yang diinginkan tercapai, maka ada rasa sedih dalam dunia. Di surga gak akan ada. Semuanya Allah hilangkan, semuanya Allah lenyapkan dalam diri penghuni surga. Inna Rabbana, sesungguhnya Rabb kami, Laghafurun, benar-benar maha pengampun. Benar-benar maha pengampun. Artinya ada enggak penghuni surga yang ketika di dunianya tak pernah salah, tak pernah dosa? Ada enggak? Penghuni surga ketika hidup dalam dunia gak pernah salah, gak pernah dosa, ada enggak? Ada. Siapa Pak? Bayi baru lahir mati. Bayi baru lahir mati ini.
Ada. Bayi baru lahir mati. Anak yang hidup kemudian Pak, seperti Bapak hari ini kan itu. Hidup udah merdeka berapa tahun tadi? Ya. Berbagai macam usia, masuk surga. Dulu dalam dunia ingat-ingat pernah berbuat dosa nggak? Banyak. Banyak pernah berbuat dosa. Tetapi Allah Ghafur, Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi yang mau minta ampun kan gitu. Yang mau beristighfar, mau bertaubat, Allah ampunkan. Maka ketika masuk surga, ada nggak orang yang tidak punya dosa atau masih punya dosa? Di surga, penduduk surga, ada nggak yang masih punya dosa, Pak? Sudah tidak. Kenapa? Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Maha Ghafur. Kemudian yang kedua, Allah pun Syakur, Maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Segala amal perbuatan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang diremehkan, tidak ada yang dikucilkan. Maka kata Rasulullah SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menganggap sepele, jangan kamu menganggap remeh kebaikan, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, jangan diremehkan, pasti ada balasannya. Sampai seorang yang mengeluarkan debu dari masjid diperlihatkan nanti balasannya. Debunya nggak kelihatan kan gitu, tapi pahalanya ada. Allah Syakur, Maha berterima kasih. Beda kalau di dunia Pak, sesama manusia. Karena kita sudah berbuat baik kepada orang tertentu, diterima kasih tidak? Bahkan bisa diremehkan. Contoh misalkan ya, kita kirim tahu ke tetangga. Apakah semua tetangga yang kita kirim tahu, Pak, kira-kira berterima kasih tidak? Ada yang bahkan meremehkan, kirim cuma tahu doang kan gitu. Tempenya mana ini kan gitu. Tuh diremehin kan gitu. Itu di alam dunia. Allah Maha Syakur, Maha berterima kasih, mensyukuri, maka Allah akan membalas amal-amal perbuatan kebaikan manusia. Kemudian yang berikutnya, alladzi ahallana darul muqamah. Allah Rabb kita semua yang telah menempatkan kami darul muqamah, di tempat yang kekal, yaitu surga. Nah ini begitu luar biasanya, begitu bahagianya penduduk surga yang sudah ditempatkan oleh Allah di surga. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Maka orang masuk surga itu karena amal atau karunia dari Allah? Karunia dari Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Tuh, kata Rasul bahwa amal perbuatan seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Lantas kalau begitu buat apa sholat? Kalau sholat kita tidak memasukkan kita ke surga, buat apa saum? Kalau saum kita tidak bisa memasukkan kita ke surga. Buat apa haji, umroh? Kalau ibadah haji umroh kita tidak bisa memasukkan kita ke surga. Buat apa kita sedang ngaji hari ini nih? Kalau ngaji kita tidak bisa memasukkan kita ke surga. Aneh kan? Maka para sahabat pun aneh, Pak. Bertanya langsung kepada Rasulullah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah,
Wahai Rasul, apakah engkau pun sama tidak masuk surga karena amal perbuatan engkau? Maka kata Rasulullah, la ana, ya, saya pun sama, ya, tidak masuk surga karena amal perbuatan saya. Illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmah. Itu semua karena karunia dan juga rahmat Allah yang diberikan kepadaku. Berarti kita masuk surga itu karena karunia dan juga rahmat dari Allah. Berarti bukan tidak beramal, tidak harus beramal, tetapi amal perbuatan kita harus sampai mendatangkan karunia dan juga rahmat dari Allah. Maka kalau mau mendatangkan rahmat dan karunia Allah, amal-amalan tersebut harus berkualitas. Jangan asal-asalan. Sholat kita harus berkualitas, jangan asal-asalan. Buktinya apa? Buktinya ada ancaman dari Allah, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Kata orang yang gak sholat gimana? Alhamdulillah saya gak sholat, jadi gak celaka, kan itu. Bukan seperti itu. Maka baca lanjutan ayatnya. Kenapa orang itu disebut wail, mendapatkan kecelakaan? Karena sahun. Dia melaksanakan sholatnya karena lalai. Berarti orang yang akan selamat siapa? Orang yang tidak lalai dalam sholatnya. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihatku sedang sholat. Maka harus kualitasnya bagus. Sholat kita seperti sholatnya Nabi. Rukun, syarat, sunnahnya betul-betul diperhatikan sehingga amal perbuatan kita berkualitas. Sholat, ya, ngaji, kemudian ibadah haji, umroh, infak, sedekah dan lain sebagainya harus berkualitas sehingga mendatangkan rahmat dan juga karunia Allah. Yang kedua, ini menunjukkan begitu luar biasanya surga, tidak bisa dibandingkan dengan amal soleh kita. Maka kalau mengandalkan amal soleh kita untuk mendapatkan surga, ini nggak sebanding, nggak sebanding. Contoh misalkan ibadah haji berapa? Kemarin 60 juta. Murah mahal Pak? Murah mahal? Nah, kalau nyebutnya mahal berarti nggak punya duitnya. Murah berarti punya duitnya. Murah 60 juta. HP misalkan, contoh HP ini misalkan contoh 10 juta. Ini harganya cuma 2 juta gitu. Contoh 10 juta, mahal murah? Murah bagi yang punya duitnya, kan gitu. Mahal bagi yang nggak punya duitnya. Maka murah dan mahal tergantung. Nah, taruhlah ibadah haji 60 juta, pada hakikatnya itu adalah murah. Kenapa? Balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Cari rumah di sini 60 juta dapat kan? Enggak kan itu. Nah, maka kalau dibandingkan dengan amal perbuatan itu nggak akan sebanding surga ini. Tetapi ketika ada rahmat Allah, ada karunia Allah sehingga ibadah hajinya mabrur, nah, maka barulah sebanding kan itu. Nah, kemudian di surga, kata penduduk surga ini, la yamassuna fiha nasabun. Di dalamnya kami tidak merasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan tidak pula kami di dalamnya merasa lesu, letih, lesu, gak ada. Maka di surga tidak ada kelelahan, di surga tidak ada letih, lesu dan lain sebagainya. Ada lelah,
ada lesu, itu di alam dunia Pak. Di surga nggak akan ada. Maka di surga sekali lagi tidak ada nasab, tidak ada rasa lelah, tidak ada lugu, tidak ada rasa lesu. Kalau nasab biasanya lelah ketika melaksanakan aktivitas, itu nasab. Bapak kemarin 17 Agustusan ya, ikut lomba maraton. Ikut lomba maraton, ngelilingin wilayah Dayel. Kira-kira tengah jalan sudah capek Pak? Keluar komplek aja udah capek. Tengah jalan belum nyampe sudah lelah Pak. Itu nasab. Ketika proses Bapak lari maraton, tengah jalan sudah merasakan lelah, itu namanya nasab. Sudah sampai garis finish, capek Pak? Lelah, capek, lesu? Nah itu namanya lugu. Ada nasab, ada lugu. Kalau nasab ketika tengah-tengah aktivitas, nah itu disebutnya nasab. Kalau lugu di akhir aktivitas, kerasa capeknya, kerasa lelahnya, kerasa letihnya, kerasa lesunya. Sama main badminton kan itu, satu set sudah kerasa capek kan itu. Nah itu nasab. Padahal kan belum 2 set kan itu. Beres 2 set langsung tepar. Nah itu lugu namanya. Nah itu dalam dunia Pak. Tetapi di akhirat nanti di surga, kata penghuni surga, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughubun. Tidak ada lelah, tidak ada letih di surga. Yang menarik kalau kita perhatikan salah satu pakar tafsir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir, beliau mengatakan Darul Muqamah tadi, yang tadi pernyataannya oleh penduduk surga itu alladzi ahallana darul muqamah. Allah yang telah menempatkan kami di darul muqamah. Maksudnya apa? Darul iqamati ad-daimah, tempat menetap selama-lamanya. Itu surga. Makanya tadi kalau orang sudah masuk surga, gak mungkin masuk neraka. Kemudian nasabun bimakna ta'abud. Nasab artinya ta'ab, lelah. Kemudian lughub bimakna i'yaun minat ta'ab au kalal. Kalau lughub itu adalah kalal, lelah, letih. Maka tadi kalau nasab di tengah-tengah aktivitas, lughub di akhir aktivitas. Kemudian yang menarik beliau sampaikan wa nafyuhuma jami'an, dan Allah menafikan keduanya, baik nasab maupun lughub, lidalalati ala istiqlal, menunjukkan kepada kemerdekaan. Sekali lagi, ketika tidak ada nasab, tidak ada lughub, itu menunjukkan kemerdekaan. Maka selama kita hidup dalam dunia, berarti kita belum merdeka. Kapan kita merdeka, Pak? Nanti ketika masuk surga baru kita merdeka. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa letih, tidak ada lesu, lunglai dan lain sebagainya. Kemudian wali adami taklifi fil jannah, karena itu menunjukkan tidak ada lagi taklif di surga. Apa itu taklif, Pak? Beban, tugas, kewajiban, itu namanya taklif ya. Nah yang membuat lelah, letih, lesu, lunglai apa? Taklif berarti, Pak. Kita lelah, capek, lunglai itu adalah taklif. Tugas, beban kita hidup di alam dunia. Kenapa? Karena Allah sang mukallif. Allah yang memberikan beban tugas kepada kita. Tugas apa? Tugas ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin
dan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, ibadah itulah yang disebut dengan taklif. Capek Pak? Bosan Pak? Itu dalam dunia. Itulah taklif. Maka ketika ibadah capek, ibadah lesu, ibadah letih, wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia. Sholat ya, setiap hari 5 kali minimal itu ya, minimal. Bosan kan Pak? Kalau makan ya, makan dikasih ya, makan ayam tiap hari lah, makan ayam Pak. Kira-kira bosan gak Pak? 5 kali makan ayam itu 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi bertahun-tahun, bosan Pak. Itu dikasih ayam sudah bosan, apalagi dikasih tempe gitu. Kasihkan asin, tambah bosan gitu. Nah, ada lelah, letih, lesu kan itu bosan. Nah, itu dalam dunia, biarkan, hilangkan itu. Itu mengingatkan kita masih hidup dalam dunia. Di akhirat gak akan sholat lagi, udah kan itu. Ibadah sholat subuh kan, aduh ngantuk-ngantuknya kan itu. Ngantuk-ngantuknya. Ibadah terawih ngantuk kan itu. Tapi ketika beres terawih ngantuk tidak? Oh enggak, kan itu tuh Pak. Kalau ibadah itu ngantuk luar biasa kan itu. Beres ibadah kok segar lagi kan itu. Ya. Jumatan itu. Jumatan ngantuknya luar biasa kan itu. Maka obat bagi yang punya penyakit apa tuh? Insomnia, obat yang mujarab adalah sholat Jumat gitu ya, mendengarkan khutbah khotib, insya Allah itu mujarab gitu. Kenapa? Karena luar biasa godaannya kan gitu. Maka untuk ibadah itu digambarkan dengan falak tahama aqobah dalam surat Al-Balad itu, seperti orang yang sedang menempuh perjalanan mendaki gunung yang tinggi lagi sukar, berat. Apalagi nanti ada setannya kan gitu. Jalannya nanjak, setan narik-narik, ya tambah berat lah gitu. Ibarat seperti itu. Beda kalau maksiat, seperti ibaratnya jalan turun, sudah turun, setan ngejorokin tuh, tambah kenceng kan itu. Nah, seperti itu ya. Maka tidak ada taklif nanti di surga menunjukkan kemerdekaan ya. Nah itu kemerdekaan yang hakiki, berarti nanti kita di surga. Kemudian akhraja al-Baihaqi wa Ibnu Abi Hatim. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah hadis an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa qala, dia mengatakan qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, inna nauma mimma yuqirullahu bihi a'yunana fid dunya. Sesungguhnya tidur itu diantara apa yang telah Allah tentukan terhadap mata-mata kami di dunia. Maka tidur itu sudah ketentuan Allah. Coba Pak, Bapak nggak tidur seharian Pak, gimana Pak? Pusing Pak. Kenapa? Karena kita melawan ketentuan Allah seperti itu Pak, pusing kan itu. Satu pekan Pak, coba jangan tidur Pak, bagaimana? Sakit. Satu hari pusing, satu pekan sakit, 1 bulan jangan tidur Pak. Oh itu bisa jadi sebab kematian gitu. Kenapa? Kita melawan ketentuan Allah, sunatullah ya. Tidur seperti itu. Putaran kehidupan manusia, mengerjakan taklif ya. Kemudian nasab, capek, lelah,
lugu, letih, lesu, baru naum, tidur. Kerja kan itu. Kerja pun kan itu merupakan taklif kan. Kita sebagai suami keluar rumah mencari nafkah ya, untuk anak, istri itu bagian dari taklif ya. Mencari nafkah untuk anak, istri, keluarga itu bagian dari taklif. Kerja kan. Pula keluar rumah berangkat kerja pagi-pagi, apalagi kerjanya yang di Jakarta ya. Keluar pagi, macet di jalan, belum kepanasan, nyampe di kerjaan, di kantor banyak kerjaan, belum diomelin bos, kan itu capek Pak? Enggak sih, bohong. Capek Pak gitu. Kenapa? Taklif itu Pak. Pulang ke rumah ya, macet-macetan lagi, kan itu, macet-macetan lagi, capek, nyampe ke rumah Allah mati lesu gitu ya. Ketemu anak bahagia lagi. Kalau ketemu istri diomelin tambah ruwet kan itu tuh ya. Sudah capek kerja, pulang ke rumah telat 5 menit, interogasinya 1 jam kan gitu kan. Kemana dulu dan lain sebagainya, tambah ruwet kan gitu. Lelah, letih, lesu, lumlah itu. Tapi Pak ketika pulang ke rumah kan gitu, ngeliat istri bawain air gitu. Kita sukanya air kopi disiapin Pak. Senang atau sedih Pak? Senang Pak itu. Aduh, ngeliat istri bawain kopi gitu. Pas diminum Pak kopinya asin. Ayo, senang atau sedih? Senang sedih Pak? Di alam dunia sedih, wajar. Kenapa? Inginnya kan kebayang kita suka kopi pahit kan gitu, ataupun kopi yang dipakai gula manis, kebayangnya kopi dicampurin gula manis nikmat kan itu, kebayangnya nikmat Pak. Ternyata yang datang kopi asin. Senang atau sedih? Sedih. Di alam dunia wajar Pak. Terus bagaimana kopinya? Dibanting atau gimana Pak? Nah, minum kopinya itu. Kalau kemarin kita membahas alhamdulillah, bagaimana Nabi Pak? Pasti alhamdulillah itu. Alhamdulillah ketika dapat kopi sesuai dengan keinginan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Ketika kopinya tidak sesuai dengan keinginan, bagaimana? Alhamdulillah ala kulli hal, masih bersyukur Pak. Alhamdulillah istri kita masih masukin garam, coba masukinnya sianida, nah, bisa beda cerita kan itu ya. Gampang dunia tuh ya. Nah, capek, istri capek Pak, sama Pak ya. Ngurusin rumah, ngurusin anak kan itu nggak beres-beres. Dari depan rumah, isi rumah, belakang rumah diberesin semua, capek lelah. Istri juga sama, bagian dari taklif. Nah, pertanyaan menarik dari orang ini, bahal fil jannati min naumin, apakah di surga nanti ada tidur? Ini membandingkan surga dengan dunia kan gitu. Kalau di dunia ya senang tidur. Jangankan Pak, kadang di dunia itu jangankan letih, lesu, lumai, capek ya. Kadang tidak letih, tidak lesu, tidak lumai bisa tidur kan gitu. Ini baru bangun tidur kan subuh masih tidur lagi kan gitu. Padahal belum kerja kan gitu. Tuh manusia tuh senang tidur tuh ya. Maka di surga nanti ada nggak tidur? Kata orang ini nanya kepada Rasulullah. Kira-kira ada yang tidur apa di surga Pak? Ada tidak? Ada tiga? Ada tiga Pak? Belum tahu? Nah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nabi menjawab lah, tidak ada. Di surga itu tidak ada yang tidur. Penduduk surga tidak ada yang tidur. Maka ketika hari ini kita tidur dalam dunia, harus menyadarkan diri kita masih hidup dalam dunia. Ya, kita masih hidup dalam dunia, belum ke surga, masih perlu perjuangan. Itu poin pentingnya Pak. Oh, ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah memberikan kehidupan kita lagi untuk berjuang, itu poinnya. Untuk berjuang menyelesaikan taklif sebaik-baiknya supaya kita bisa masuk surga. Itu poin pentingnya. Ya. Kenapa di surga itu tidak ada tidur? Inna nauma syarikul mauti. Sesungguhnya tidur itu adalah sekutunya kematian. Sesungguhnya tidur, kalau bahasa keren hari ini, adalah koalisinya kematian. Dalam dunia ada tidur. Kenapa ada tidur? Ada mati, Pak. Dalam dunia ada tidur, ada mati. Maka itu adalah namanya syarik, ya. Sekutu, koalisi. Begitupun sebaliknya, di dunia ada kematian, maka ada tidur. Ya. Walaisa fil jannati mautun. Di surga itu tidak ada mati. Maka kalau di surga tidak ada mati, maka syariknya pun nggak ada. Apa syarik kematian? Tidur. Maka tidur pun tidak ada. Maka di surga tidak ada yang tidur. Maka kalau mau tidur, silahkan tidur di dunia. Ya. Itu menarik. Lantas kemudian sahabat ini enggak nanyain di neraka, apakah di neraka ada yang tidur? Enggak, Pak. Nanyanya hanya di surga doang, apakah di surga ada yang tidur? Ya, tetapi beliau enggak bertanya kepada Nabi, apakah di neraka ada yang tidur? Kira-kira di neraka ada yang tidur enggak, Pak? Di neraka ada yang tidur kan? Yang dibayangkan kalau di surga nggak ada yang tidur, berarti di neraka tidur enggak gitu. Ya. Jangankan Pak di neraka ini, dalam dunia Bapak sakit gigi bisa tidur susah gitu, sakit gigi satu, apalagi gigi semuanya sakit, bisa tidur nggak kira-kira? Tak tidur, itu baru dikasih sakit gigi, apalagi yang di neraka Pak disiksa di azab, nggak ada waktu buat tidur, nggak ada waktu buat istirahat. Nah, maka kemudian orang itu bertanya lagi, qala fama rohatuhum, ya Rasul, kalau begitu bagaimana istirahat mereka? Di surga kan ada aktivitas, beraktivitas di surga kan gitu. Kalau kebayangnya kan kalau ada aktivitas berarti capek, letih, lesu, mulai tidur kan gitu. Lantas kalau nggak tidur-tidur bagaimana istirahatnya? Fa'aqama dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap pertanyaan itu pertanyaan yang penting. Artinya sangat luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah meremehkan pertanyaan dari para sahabat. Dan Nabi pun tetap menjawab. Waqala laisa fiha lughubun. Di surga nanti tidak ada yang namanya lughub, tidak ada yang namanya lelah, letih, lesu, lunglai. Kullu amrihim rohatun. Semua urusan orang-orang surga, penghuni surga adalah rohatun, istirahat semua, refreshing semua, rekreasi semua, bersenang-senang semua, itu di surga. Maka kalau sedang rekreasi orang tidur, rugi nggak Bang? Rugi kan? Bayar nih kelupan kan itu, bayar. Ternyata tidur Bang, nggak rekreasi, rugi nggak? Rugi kan gitu. Waktunya rekreasi, hiburan, bersenang-senang malah tidur, rugi kan gitu. Maka pantas di surga nggak ada tidur. Kenapa? Karena tempatnya kesenangan, tempatnya bersenang-senang, tempatnya menikmati kan gitu. Maka nggak ada tidur, semuanya bersenang-senang dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Tidak tidur. Kalau tidur ya rugi kan gitu. Maka tidur tidak ada di surga itu.
Beda kalau di alam dunia, walaupun namanya refreshing, Pak, tetap saja rungsing, ya. Walaupun refreshing, tetap saja rungsing. Gitu. Mau liburan, gitu. Misalkan ke Bali, rungsing kan? Rungsing, nyiapin dulu biayanya, kan gitu. Ya. Nyiapin biayanya, ya. Mahal kan? Siapin ongkos perbekalan dan lain sebagainya. Masuk ke bandara, ternyata delay kan gitu ya, pesawatnya ya. Udah ke Bali capek kan, itu refreshing di Bali itu capek ya. Pulang ke rumah ya bungsing kan gitu. Apalagi duitnya minjem tetangga gitu. Itu tambah rungsing tuh kan gitu. Walaupun namanya refreshing ya, ujung-ujungnya nanti rungsing kan gitu. Tapi untuk di akhirat, ya, itu semuanya bersenang-senang, berekreasi, menikmati kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Maka itulah kemerdekaan yang hakiki ketika kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya memperhatikan Imam Ahmad ini luar biasa aktivitasnya. Baca kitab begitu, belajar, mengajar kan itu. Seolah-olah tidak melihat bapaknya ini istirahat. Ya. Kemudian nanya si anak ini, ya, Bapak kok istirahat? Kapan istirahatnya Pak? Kan gitu. Maka kata Imam Ahmad, nanti istirahatnya ketika sudah menginjakkan kaki di surga, baru itu istirahat, baru itu bersenang. Baru itu refreshing yang sebenar-benarnya, ya gitu. Maka sekali lagi, kemerdekaan yang hakiki bagi kita semua bukan hanya menikmati kemerdekaan dari penjajahan, tetapi kita mampu merdeka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua sebagai pelecut semangat kita untuk meraih kemerdekaan yang berikutnya, ya, sehingga kita termasuk orang yang menyatakan testimoni ini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha dughub. Baik, ada sedikit waktu. Kemarin diminta disisihkan sebagian waktu jikalau ada jamaah yang mau bertanya. Dipersilakan. Yang menanya Allah, silakan. Ada? Lelah. Sudah lelah jadi ada pertanyaannya. Masya Allah. Yang mendengarkan lelah, saya pun yang menyampaikan lelah juga gitu ya. Kalau nggak percaya silakan coba itu gitu ya. Baik, karena sudah kelelahan semua, tinggal kita istirahat, makan nasi uduk tuh kan, lumayan ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.